Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi 1 MPK, perkenalkan nama saya Ridwan F. Hakim selaku Ketua Komisi 1 MPK. Saya Farela Nandozania sebagai Wakil Ketua Komisi 1 MPK. Saya Mesnahatul Mufidah sebagai Wakil Ketua Komisi 1 MPK. Saya Amanda Tasya Luna sebagai anggota Komisi 1 MPK. Saya Saskia Nitansyah Ramadhani selaku anggota Komisi 1. Saya Fairuz Fatah Sabil sebagai anggota Komisi 1. Di video kali ini kita Komisi 1 MPK akan membahas tentang aspirasi siswa dan siswi di SMA Negeri 1 Suko Mojokerto yang akan dijawab oleh BPH MPK dan rekan-rekan Komisi MPK. Sebelumnya kita sudah berkonsultasi atau berkoordinasi dengan BK dan kesiswaan. Jadi simak video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini Komisi 1 MPK bersama dengan BPH MPK 58 akan menyampaikan beberapa asis yang sudah kami tampung. Pertama, perkenalkan nama saya Ridwan F. Hakim selaku Ketua Komisi 1 MPK. Saya Farela Nandozania sebagai Wakil Ketua Komisi 1 MPK. Dan saya Mesnahatul Mufidah sebagai Wakil Ketua Komisi 1 MPK. Perkenalkan, saya Muhammad Rafi Putra Pratama, saya di sini sebagai Ketua MPK periode 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Windoktovia Pramudita sebagai Sekretaris MPK. Dan perkenalkan, nama saya Nafisa Amelia, saya sebagai Bendahara MPK. Baiklah, untuk pertanyaan pertama untuk Ketua MPK periode 2021-2022. Untuk pertanyaan pertama ini yaitu untuk kedepannya apakah ekstrakurikuler akan didatangkan pelatih? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk kedepannya, ekstrakurikuler itu akan didatangkan pelatih, tetapi ditunggu kalau keadaan sudah kembali normal, serta ekstrakurikuler jika sudah diperbolehkan untuk melakukan latihan rutin, serta kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler lainnya itu boleh diadakan. Maka di saat itulah pihak sekolah akan mendatangkan pelatih. Nah, untuk pertanyaan yang kedua nih, kapankah pembelajaran tatap muka kembali normal 100%? Baik, untuk pertanyaan kali ini saya jawab ya. Kan sekarang ini keadaannya masih belum memungkinkan untuk dilakukannya pertemuan tatap muka 100% seperti dulu. Ya. Maka pertemuan tatap muka 100% itu tidak bisa diadakan seenaknya. Terutama SMA Negeri 1 Suko ini juga dipantau oleh pemerintah, jadi kita harus selalu waspada dan berhati-hati. Jadi untuk jawaban pertanyaan kali ini intinya itu masih belum tahu ya kapan bisa diadakan pertemuan tatap muka 100% seperti dulu lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya untuk Ketua MPK. Untuk Sekretaris MPK, kapan kegiatan ekstrakurikuler dapat aktif kembali? Baik, tentu saja ketika keadaan sudah kembali secara normal, maka semuanya akan kembali seperti awal lagi. Baik pembelajaran maupun ekstrakurikuler, semuanya akan kembali seperti awal, seperti latihan rutin dan mengikuti lomba-lomba di luar sekolah. Baik, terima kasih kepada Sekretaris MPK. Selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk Bendahara MPK, apakah ekstrakurikuler dapat meminta dana event tidak sesuai dengan yang tercantum pada program kerja mereka? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Sebelumnya, untuk permasalahan ini sudah aku koordinasikan dengan pihak kesiswaan, dan pihak kesiswaan mengatakan bahwa ekstrakurikuler boleh meminta dana tidak sesuai dengan proper. Namun, harus disesuaikan dengan kenyataan real yang ada, dana-dana tersebut digunakan untuk apa, dan juga tentunya harus ada persetujuan dari pihak sekolah. Sekolah menyetujui atau tidak untuk bisa memenuhi anggaran-anggaran yang telah kalian inginkan untuk event ke depannya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawaban dari BPH MPK 58. Selanjutnya, pertanyaan dari ASIS akan dijawab oleh rekan-rekan kami yang ada di Komisi MPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi 1 MPK 59 dan BPH MPK 59 akan menjawab beberapa pertanyaan aspirasi siswa yang telah kami tampung. Sebelum itu, perkenalkan saya Saskia Nitansyah Ramadhani, anggota Komisi 1. Saya Fairuz Fatah Sabil, anggota Komisi 1. Saya Amanda Tasya Luna, anggota Komisi 1.
Saya Marcelo Rosandani sebagai Wakil Ketua MPK. Saya Indriani Widyastuti sebagai Wakil Sekretaris MPK. Saya Sabrina Jeremia Bialfi sebagai Wakil Bendahara MPK. Baiklah, pertama-tama saya akan memberikan pertanyaan yang pertama. Di Asesmen Saso kemarin, banyak nih yang berpendapat. Menurut saya, razia rambut itu seharusnya sudah tidak ada atau tidak diperlukan. Karena apa? Karena kita bersaing di bidang pendidikan, bukan di penampilan. Gimana nih tanggapan menurut Marcelo? Baik, di sini saya akan mewakilkan jawaban dari Bu Febri selaku guru BK yang ada di SMA Negeri 1 Suko. Menurut beliau, penampilan merupakan salah satu tata tertib yang ada di sekolah kita. Contohnya seperti sepatu harus hitam, rambut harus rapi, tidak boleh panjang dan tidak boleh gondrong, dan lain-lain sebagainya. Namun ketika teman-teman sekalian diingatkan oleh para guru-guru kita, kalian tidak berkutik dan tidak ada perubahan. Dan mungkin sebab itulah diadakannya razia rambut. Jadi saran dari saya cukup introspeksi diri. Apabila rambut kalian sudah mulai panjang atau mulai tidak rapi, itu langsung ke tempat cukur untuk dirapikan. Dan mungkin ada yang rambutnya masih pendek tapi kok ditegur dan disuruh untuk ikut razia rambut. Itu karena pandangan dari guru-guru kan memang berbeda. Mungkin menurut beliaunya tidak rapi atau panjang, tapi dari kitanya tuh sudah rapi padahal. Kembali lagi seperti awal sih, cukup introspeksi diri lagi. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Ini kan banyak banget yang bertanya, kenapa daring lebih membosankan daripada saat luring, apalagi di masa-masa SMA. Gimana tanggapan Anda tentang situasi seperti itu? Menurut saya, karena semua yang kita dapatkan pada saat pembelajaran daring tidak dapat semaksimal dan seefektif seperti pembelajaran saat luring, baik dalam pelaksanaan maupun dalam faktor-faktor lainnya. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga nih, buat Sabrina, gimana sih caranya agar tidak mengantuk saat belajar? Baik, terima kasih. Kalau dari saya sendiri, beberapa cara untuk menghindari atau mengatasi mengantuk saat belajar adalah dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, banyak meminum air putih atau air mineral, dan tidur yang cukup. Terima kasih. Oke, mungkin itu sekian pertanyaan untuk yang bisa MPK 59 jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sudah bersama dengan Ketua Komisi 2. Silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nizam Firdaus Kudari dari Ketua Komisi 2 MPK 58. Nah, di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada Ketua Komisi 2 MPK. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, untuk saat ini kan masih pandemi dan semua kegiatan ekskul dinonaktifkan. Banyak yang melanggar bahkan mengadakan latur secara diam-diam. Maka dari itu, bagaimana cara menindaklanjuti ekstrakurikuler tersebut? Ya, yang pertama kita tanyakan dulu kepada ekskulnya, buat apa dia melaksanakan latihan rutin secara diam-diam, apa penyebabnya. Dan kalau menurut saran aku, sebaiknya kita melakukan kegiatan di sekolah itu harus izin dengan pembina maupun dengan pelatihnya juga. Baik. Agar tidak menimbulkan efek bagi sekolahan dan bagi ekstrakurikuler tersebut. Jika semisal nanti ada event atau lomba yang akan diikuti, sebaiknya kita izin terlebih dahulu kepada pembina maupun pelatihnya terlebih dahulu agar sama-sama bisa menjalankan dan bisa didampingi oleh pembina atau pelatih tersebut. Baik, terima kasih untuk sarannya dari Nizam. Berikutnya sama-sama. untuk beberapa pertanyaan ASIS yang lainnya akan disampaikan oleh teman kami. Makasih. Ya, sekarang saya sudah bersama dengan perwakilan Komisi 3 MPK yang akan menjawab seputar tentang magneto di SMA Negeri 1 Suko. Mungkin bisa perkenalan lebih dahulu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satria Putra Didiningrat sebagai Ketua Komisi 3. Jadi di Asesmen Saso ini ada yang bertanya nih, apakah tahun ini dapat diadakan magneto? Terus apa sih tujuan biar diadakannya magneto itu? Baik, saya akan menjawab seputar magneto ya.
Jadi setelah sekian lama ditunggu, akhirnya event Magneto ini dapat terlaksana secara offline di Sekolah SMA Negeri 1 Suko. Dan tujuan diadakannya event Magneto ini adalah untuk memperkuat tali silaturahmi dan untuk memeriahkan kegiatan bulan Ramadan. Jadi di tahun ini ada kegiatan Magneto ya? Ya, akan dilaksanakan kegiatan Magneto. Wow, jadi ditunggu ya nanti event Magneto tahun ini. Ya, tunggu ya. Terima kasih untuk Satria sudah menjawab tentang Magneto. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa dijawab dengan Komisi 4 MPK. Terima kasih. Ya, sekarang kita sudah bersama perwakilan dari Komisi 4 yang akan menjelaskan tentang seputar podcast. Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Tiara Alfitasari dari Ketua Komisi 4. Di asis kemarin ada yang berpendapat kenapa podcast isinya harus formal-formal saja, dan kalau diubah seperti lawakan atau OVJ gitu bagaimana? Nah, untuk itu podcast sendiri itu pasti dari OSIS sudah memikirkan bagaimana baiknya konsep yang akan dibawakan di podcast tersebut. Nah, podcast yang selama ini sudah ditayangkan adalah bahasan-bahasan yang sekiranya berbobot dan dipandang oleh masyarakat luar itu penting. Jadi untuk podcast sendiri itu kita menentukan bahasan yang berbobot seperti itu. Nah, selain itu izin dari kesiswaan ini juga berperan gitu untuk tayangnya podcast tersebut. Nah, bisa dibayangkan saja kalau misalnya kita maju ke kesiswaan terus membawakan tema lawakan atau OVJ, nah itu pasti akan dipandang kayak ini maksudnya apa, bercanda kayak gitu kan, kayak apalagi podcast tersebut itu akan diupload di YouTube OSIS SMA Negeri 1 Suko. Nah, YouTube tersebut kan untuk halayak luas ya, jadi bukan untuk anak SMA Negeri 1 Suko saja, pasti mereka halayak luas juga bisa dengan mudah mengakses YouTube SMA Negeri 1 Suko, OSIS SMA Negeri 1 Suko tersebut. Jadi kalau misalnya kita membawa tema podcast lawakan atau OVJ terus nanti diupload di OSIS SMA Negeri 1 Suko yang notabene bisa dilihat oleh halayak luar. Nah, itu bisa jadi mereka akan berpikir ini apa kayak bercandaan aja apa podcastnya, kayak tidak ada nilai yang bisa diambil dari lawakan tersebut gitu. Terus selanjutnya ada juga yang kayak kenapa tidak membuat akun manifest dan nantinya akan ditampilkan di podcast. Nah, untuk manifest sendiri mungkin memang lagi viral-viralnya di sekolah-sekolah lain ya. Terus manifest sendiri itu sifatnya terbuka dan bebas, kayak bisa semua orang ngirim ke akun manifest tersebut gitu kan. Nah, itu justru lebih riskan daripada SCL. Pasti tidak sedikit mereka mengirimkan manifest ke akun tersebut itu yang negatif gitu, bisa jadi kayak ujaran kebencian atau bullying gitu kan. Nah, itu juga nyambung di alasan saya sebelumnya, kalau misalnya manifest tersebut dijadikan tema podcast, pastikan itu lebih riskan juga kan, kayak manifest sendiri aja terbuka dan bebas, sedangkan podcast yang temanya itu harus dipikirkan dengan matang-matang harus diganti dengan manifest, dan itu menurut saya agak kurang tepat juga sih. Nah, itu. Jadi kembali lagi ya, kalau podcast itu tidak bisa sembarangan temanya. Kita juga harus benar-benar mempersiapkan gimana konsepnya, temanya. Kita juga butuh persetujuan dari kesiswaan juga. Jadi kita perlu mempertimbangkan lagi. Sekian dari penjelasan Komisi 4. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video kali ini. Apabila ada penjelasan dari kami yang kurang tepat atau kurang memuaskan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.